Selamat pagi sahabat Saroha. Sebelum kita membacakan firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini, kita berdoa. Kasih karunia bagimu dan damai sejahtera yang dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk hari ini tertulis di dalam Yosua pasal yang ke-22 ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dari hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Allahmu, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan, judul perikop kita untuk hari ini yaitu lakukanlah dengan setia. Yosua pasal yang ke-22 ayat 5 ini adalah menceritakan bagaimana Yosua dengan bangsa Israel yang begitu banyak menaklukkan tanah dan mereka serahkan kembali kepada suku-suku yaitu Ruben, Gad, dan Manase. Dan dalam hal ini Yosua menasihati agar tetap setia kepada firman Tuhan dan hukum Tuhan. Yosua menginginkan dan menasihatkan kepada mereka bahwa tanda kesetiaan adalah melakukan perintah Tuhan. Bahwa tanda kesetiaan adalah melakukan hukum Tuhan. Dan dalam ayat ini dikatakan yang dinubuatkan atau yang dikatakan oleh Musa, yang disampaikan oleh Musa ke dalam kehidupan mereka sebagai bangsa yang dituntun oleh Tuhan. Nah, untuk itu Yosua dengan kepeduliannya, dengan keinginannya bahwa bangsa itu hendak tetap setia dan bangsa itu hendak tetap taat agar mereka mengingat atas kebaikan Tuhan yang menuntun dan memberikan apa yang mereka inginkan pada saat itu. Maka Yosua percaya bahwa Tuhan juga sudah setia dan Yosua juga sudah meyakinkan umat Israel bahwa Tuhan juga sudah menunjukkan bagaimana ia tetap setia dengan membawa dan menuntun umatnya kepada tanah perjanjian yang sudah Tuhan janjikan dalam kehidupan bangsa itu. Nah, untuk itu hal inilah yang Yosua tuntut kembali kepada bangsa yang sudah diselamatkan oleh Tuhan. Dan hal ini juga yang Yosua inginkan, agar kembali bangsa itu memperlihatkan sikap yang baik ketika mereka merasakan dan ketika mereka melihat kebaikan Tuhan dan ketika mereka melihat bagaimana Tuhan yang peduli atas keselamatan dan keberlanjutan kehidupan mereka. Maka Yosua pada saat ini tegas agar mereka senantiasa tetap menunjukkan bagaimana Tuhan setia. Dan demikian juga bangsa itu tetap setia bagaimana Tuhan memperlakukan mereka di dalam penyertaan Tuhan. Yosua mengatakan jangan pernah puas diri ketika mereka diselamatkan oleh Tuhan. Yosua mengingatkan mereka agar mereka tidak pernah puas diri dengan apa yang mereka
dapatkan dari Tuhan untuk saat itu. Dan Yosua juga memperingatkan mereka agar tidak lupa diri atas apa yang mereka alami dari masa pembuangan sampai kepada tempat yang Tuhan janjikan dalam kehidupan mereka. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, sahabat Saroha yang dikasihi Tuhan. Sama halnya kehidupan bangsa Israel dengan kehidupan kita saat ini. Dari hari-hari yang lampau tentu sekali banyak hal yang tidak bisa kita lalui seharusnya, tapi Tuhan boleh izinkan kita lalui hingga saat ini. Banyak hal yang kita pergumulkan yang seharusnya di luar dari kemampuan dan pikiran kita, tetapi kita boleh lihat bagaimana Tuhan menyertai kita. Dan banyak hal yang Tuhan sudah berikan berkat-Nya dalam kehidupan kita. Dan itu kita nikmati. Dan itu kita pakai dan pergunakan untuk kelanjutan kehidupan kita. Dan kita juga sudah banyak melihat bagaimana Tuhan dengan penyertaan-Nya dan menunjukkan kesetiaan-Nya dalam kehidupan kita. Maka Yosua juga mengingatkan kita dalam kehidupan kita. Janganlah berpuas diri atas apa yang kita nikmati dari Tuhan untuk saat ini. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang mengikut Tuhan, janganlah cepat berpuas diri atas apa yang kita dapatkan untuk saat ini. Ketika orang berpuas diri, maka dia lupa akan apa yang menjadi bagian hidupnya untuk bersyukur, akan apa yang menjadi bagian hidupnya untuk tetap memuji Tuhan, untuk apa yang menjadi bagian hidupnya untuk melakukan dan setia atas perintah dan hukum Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, sahabat rohani, memandang kesetiaan sebagai rasa syukur adalah kewajiban dalam kehidupan kita sebagai orang Kristen. Kesetiaan akan hukum Tuhan, kesetiaan akan janji kita kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting untuk kita perbuat dalam kehidupan kita. Tuntutan setia sampai mati adalah keharusan sebagai orang Kristen. Setia sampai mati adalah kelakuan yang wajib kita lihat dan kita pertontonkan dan kita lakukan untuk menjadi bagian yang boleh kita rasakan, yang boleh kita perbuat sebagai balasan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Untuk itu, sahabat rohani yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kesetiaan adalah hal yang sangat penting. Bukan hanya setia kepada Tuhan, setia di dalam kehidupan kita dengan sesama adalah menjadi bagian yang sangat penting juga. Wujud kesetiaan dengan sesama boleh juga menjadi wujud kesetiaan kepada Tuhan. Wujud kesetiaan kepada Tuhan boleh kita perlihatkan juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Setia dengan sesama boleh kita perlihatkan dalam aktivitas, memperlakukan sesama tidak hanya untuk mengambil keuntungan dan tidak hanya untuk mengambil hal-hal yang baik saja, tetapi kesetiaan boleh kita tunjukkan bagaimana Tuhan setia dalam kehidupan kita. Dalam hal susah, dalam hal senang, Tuhan senantiasa setia dalam kehidupan kita. Setia dalam segala perkara kita. Maka dengan demikian juga, apapun yang selayaknya kita hadapi saat ini, setialah kepada Tuhan, maka dengan kesetiaanmu, Tuhan boleh hadir dan memberikan yang terbaik bagimu. Amin.